Jadi bertemu kembali dengan saya Karin di segmen Forum Group Discussion Kota Tegal, dan di kesempatan kali ini saya mampir di kantor Kemenak Kota Tegal bersama bintang tamu spesial yang sudah saya hadirkan di sini untuk membahas terkait dengan inovasi pelayanan nikah di situasi pandemi saat ini. Tentunya bersama saya sudah ada bintang tamu yang sudah saya hadirkan di sini. Di samping kanan saya sudah ada Kepala Kantor Kemenak Kota Tegal, yaitu Bapak Ahmad Farhan SAG MH. Selamat siang Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami ya Pak ya. Oke, di sampingnya Cakwirata sudah ada Kepala Dishub Capil Kota Tegal, yaitu Pak Basuki. Pak, gimana kabarnya, sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Kota Tegal ya Pak ya. Oke, nah Cakwirata, di tengah situasi pandemi saat ini kita terus masih menggaungkan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin kepada masyarakat, yang tentunya tidak lupa adalah ingat pesan ibu, yaitu 3M, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir wajib untuk menjaga jarak. Tentunya selain itu, di situasi saat ini di mana pandemi corona masih terus berlangsung ya Pak, tentunya kita dituntut nih untuk membuat inovasi supaya tentunya pelayanan yang kita buat untuk masyarakat itu bisa lebih baik dan lebih cepat pastinya. Nah, tentunya salah satunya juga nih yang terbaru, inovasi terkait dengan menikah ya Pak, yaitu ijab kabul, di mana para pengantin itu setelah ijab kabul bisa mendapatkan langsung KK dan juga KTP dengan status menikah. Nah, ini kan juga bekerja sama ya dengan Dishub Capil tentunya dari Dishub Capil Kota Tegal. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu nih kepada Pak Basuki ya dari Dishub Capil Kota Tegal atas diraihnya predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi ini dari Kemenpan Republik Indonesia, dan juga Top Digital Implementation City Government dari majalah IT Works. Selamat atas raihannya ya Pak ya. Tentunya mungkin ada yang mau diucapkan Pak terkait dengan penghargaan yang sudah diraih. Silahkan. Terima kasih Pak Karina, yang jelas ini penghargaan yang luar biasa bagi Capil menutup tahun anggaran 2020. Ada tiga ini sebetulnya. Satu penghargaan yang luar biasa dan yang suatu penghargaan bagi kinerja Capil Kota Tegal. Di samping tadi ada penghargaan BPK, juga kemudian Top Digital 2020 dari masalah internasional Itworks, juga Capil masuk ke level 4. Level 4 untuk semua target kinerja sudah tercapai. Ini suatu hal yang luar biasa, dan terima kasih atas dukungan masyarakat khususnya untuk Kota Tegal sehingga Capil tetap eksis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Pak Farhan sendiri mungkin ada mau disampaikan Pak di Dishub Kota Tegal atas penghargaan ini. Iya, selamat untuk Capil Kota Tegal, luar biasa. Ini saya anggap jadi guru saya, karena kami Kementerian Agama Kota Tegal sudah mengarah ke sana. Nanti banyak belajar kepada beliau dan tim khususnya bagaimana kita bisa mencapai BPK. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Pengantin menikah tentunya yang ijab kabul bisa langsung mendapatkan kakak dan juga KTP dengan status menikah. Ini boleh nggak diceritakan ke awal munculnya inovasi ini kepada Cakwirata? Oh ya, namanya keluhan atau masalah ketika itu ketika calon pengantin kemudian yang dipersyaratkan itu adalah salah satunya KTP, dia itu sudah duda, artinya KTP-nya kan harusnya ya tidak kawin, tapi karena KTP-nya belum diupdate statusnya, masih saja status perkawinan ya kawin. Nah, sementara kalau melihat KTP yang begitu, KUA nggak boleh menikahkan, karena menikahkan orang yang sudah menikah atau hubungan pernikahan dengan orang lain. Nah, ini kemudian kami muncul di samping juga kami di pihak KUA itu menurut PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 21 itu disebutkan penyerahan buku nikah dilakukan sesaat setelah akad nikah berlangsung. Jadi otomatis yang bersangkutan statusnya sudah menikah, bisa duda janda atau perawan dijaga status awalnya ya. Nah, begitu menikah berarti status berubah.
Nah, saya berpikir kalau buku nikah dituntut idealnya itu sesaat setelah akad nikah berlangsung harus diserahkan. Saya berpikir KTP pun harusnya ya sesaat setelah ijab kabul dilakukan harus rubah. Soalnya apa? Kejadiannya ketika ini dibiarkan, hampir mayoritas masyarakat untuk ngurus ke Dukcapil itu sangat-sangat pasif, kecuali ada kebutuhan mendesak menurut mereka harus berubah ini pak berubah dan seterusnya. Nah itu kejadiannya demikian terjadi, bahkan mau nikah saja KTP-nya masih belum berubah. Ya kan kami mempertanyakan, sampean sudah punya akte cerai, kenapa KTP-nya masih kawin? Ini kan jadi satu produknya pemerintah, produk negara, tapi kok kontra kan gitu. PA juga kan mengeluarkan akte cerai, Dukcapilnya masih belum ada. Kemudian alhamdulillah beberapa waktu yang lalu keluhan ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas Perpres Basuki, langsung disambut. Udah kalau gitu bisa pak, sehari langsung selesai. Akhirnya itu pun pakai WA-an ya Pak Baza, pakai WA-an. Wah ini bisa nggak, ini ngimping kan di saya ini? Karena belum terjadi di, yang saya tahu tuh belum terjadi di daerah lain, nggak tahu yang di luar pengetahuan saya. Jadi proses pergantian dari status pernikahan lama, kemudian nikah sesaat setelah nikah itu KTP-nya ganti, itu barangkali satu hal yang luar biasa menurut saya. Barangkali itu kronologinya, dan Pak Wali ikut menyaksikan, ikut bangga, alhamdulillah. Dan saya berharap masyarakat Kota Tegal mengetahui bahwa ini juga bentuk pelayanan kami yang kami upayakan untuk prima. Tadi ya, update informasi terkait dengan status perseorangan, di mana ketika pengajuan menikah begitu ya, supaya tidak terjadi kerancuan data. Oke deh. Terima kasih Pak Farhan. Kemudian kalau dari Pak Basuki sendiri, ini kan bekerja sama dengan Disdukcapil nih. Proses kerjasama dengan Disdukcapil itu seperti apa Pak? Dari awal mula ngobrol sama Pak Farhan, silakan. Adalah kolaborasi yang cukup dibanggakan karena keterbukaan dari dua institusi untuk membangun suatu sistem yang mudah dan cepat. Maka di dalam kolaborasi ini kerjasama Dukcapil dengan Kemenak Kota Tegal, tugas Dukcapil adalah memberikan support data, sistem data. Jadi data yang siap, yang connect pusat, kita komunikasikan supaya bisa mudah untuk diupdate itu. Kemudian di samping itu kami juga melakukan sinkronisasi data yang masuk ke sistem SIM card sama yang siap kita upayakan supaya sinkron, kita lakukan itu. Dan setelah itu kita juga melakukan konsolidasi. Artinya bahwa SIM card yang outputnya adalah produk buku nikah, kemudian siap adalah outputnya dokumen kependudukan, kita kolaborasikan sehingga menjadi 3-in-1. Jadi Kemenak kemudian mengeluarkan buku nikah, Dukcapil menerbitkan KTP yang baru, kemudian juga KK yang baru, ya, sehingga 3-in-1 ini bisa diberikan kepada masyarakat dengan cepat. Kemudian dari dokumen yang kita buat, kita kirim melalui Grab kepada petugas KUA, sehingga 1 hari sebelum pelaksanaan ijab kabul dokumen itu sudah siap. Insya Allah kita sepakat Dukcapil dengan Kemenak Kota Tegal untuk bisa mengamankan data negara ini, dokumen negara ini supaya bisa aman, kemudian juga masyarakat bisa lebih cepat mendapatkannya. Terima kasih Pak Basuki. Kalau boleh tahu nih apa sih uniknya dari inovasi ini, mungkin di antara yang mau jawab? Jadi kalau kita lihat keunikan di sistem kolaborasi ini, kalau Dukcapil mengatakan memberi nama, ini berkonsep ini sebetulnya, Laskar Nikah. Saya katakan Laskar Nikah. Jadi layanan langsung kelar. Jadi menunjukkan dokumen nikah dan dokumen kependudukan. Ini kalau kita lihat di daerah lain masih bersifat manual. Pemohon datang ke Kemenak bawa berkas, juga pemohon datang ke Dukcapil,
sehingga tidak ada inovasi dan ini bersifat manual. Iya. Tapi kalau kita lakukan ini adalah kita membuat sistem yang bisa dipakai oleh para petugas KUA dari data yang ada, lalu kita konsolidasikan ke Dukcapil, kita verifikasi, kemudian dari verifikasi itu data yang sudah dikirim lewat sistem, kemudian di situ bisa cetak. Jadi pemohon tidak usah harus antri, tapi cukup kita layani dan kemudian kita kirim lewat Grab. Itu ya. Jadi kayaknya ini jarang dilakukan oleh daerah lain yang menggunakan sistem dalam sistem kerjanya. Aktif ya di tengah situasi saat ini mampu memunculkan tadi Laskar Nikah, layanan langsung kelar menikah. Wah, mantap jiwa. Oke, terima kasih Pak Basuki. Tapi kalau misalkan dari sisi Pak Farhan sendiri nih, kalau untuk dari KUA-nya sendiri, mekanismenya mereka yang mungkin mau mengajukan nikah dengan inovasi terbaru ini seperti apa? Aplikasi Simkah dengan Siap. Oke, apa tuh? Ya, ini kan sistem yang ada di kami namanya Simkah, sistem informasi pernikahan. Sementara yang di Dukcapil ini dinikahkan nih, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah kan gitu. Artinya memang berlangsung terus, karena ini judulnya juga kan pernikahan ya. Jadi pernikahan dua aplikasi ini ternyata bisa. Dan kemudian hari ini insya Allah seluruh kota Tegal yang melaksanakan pernikahan setelah MOU sudah langsung bisa menikmati. Itu sudah langsung dilakukan oleh dua tim KUA sama Dukcapil yang luar biasa. Sampai hari ini nggak ada kendala. Adapun ketika yang masalah yang selama ini kita hadapi, status pernikahan belum berubah, otomatis sudah teratasi. Dan hebatnya lagi, yang tadi dibilang Pak Basuki itu proaktifnya dua tim dari Kemenag, dari KUA ya, sama Dukcapil. Jadi masyarakat pasif saja, asal nikah ya, asal nikah berarti kita sudah langsung uruskan KTP baru, kita uruskan kakaknya terbitnya 2 ya Pak ya, kakak pecahan itu loh, split, intinya kayak di sertifikat itu split kakak, karena dia sudah menikah, kakaknya mandiri. Kakak yang orang tua tadi ya udah terbit baru lagi. Jadi tadi disebut ini 2. Jadi 2 pernikahan ini mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng. Pasti terbaru ini gimana penerapannya, lancar atau ada kendala lain? Alhamdulillah, kenapa lancar dan kami berani melakukan ini? Pernikahan juga itu kan sudah persyaratannya ketat. Pertama pendaftaran dulu. Begitu pendaftaran kita periksa secara administrasi maupun secara hukum munakahatnya. Setelah menurut KUA itu bisa diterima atau bisa dilanjutkan proses pernikahan ini, diumumkan Mbak Kari. Artinya diumumkan begini, ketika Karina mau nikah dengan Agus umpamanya, ini diumumkan maksudnya apa? Barangkali ada pihak lain yang protes. Karina sama Agus itu satu ayah loh umpamanya. Nah ini KUA kan nggak tahu, sudah sedetail itu. Jadi ketika mau naik dicetak di KTP maupun KK, insya Allah sudah sekian jalur aman sudah kita lalui. Jadi aman insya Allah. Oke, luar biasa, ini orangannya pun sudah otomatis valid begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Farhan. Selanjutnya kalau dari Pak Basuki nih, program ini kira-kira akan berlaku sampai kapan Pak? Sebagai wujud implementasi dukungan misi wali kota untuk 5 tahun ke depan LPJMD. Di sana misinya antara lain Smart City. Jadi pelayanan cerdas ya. Kemudian kita lihat di misi itu kan sampai 2024. Jadi mendukung Smart City. Jadi kerjasama ini melakukan suatu kolaborasi yang luar biasa sehingga 2 institusi ini bisa mewujudkan lebih cepat Smart City yang ada di Kota Tegal dari khusus pelayanan publik untuk nikah. Kemudian juga didukung dengan dokumen kependudukan. Setelah tahun itu kita akan lihat, ya, yang jelas tetap kita tingkatkan kualitasnya, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan yang lebih cepat, lebih mudah, dan masyarakat bisa lebih enjoy. Harapannya di situ. Ya,
pemerintah kota sendiri ya Pak, supaya tentunya harapannya ya walaupun inovasi ini munculnya di tengah pandemi, tapi harapannya bisa terus dilakukan supaya dia bisa memberikan kemudahan juga untuk warganya ya Pak. Oke, terakhir nih untuk Pak Farhan, selain inovasi tersebut Pak, ada inovasi lain nggak yang kira-kira akan dimunculkan? Inisiatif membawa Dukcapil, insya Allah hari Senin ini kita diberi waktu jam 10 untuk melaksanakan hal yang serupa dengan kami. Karena apa yang tadi saya bilang, sudah bawa akte cerai, tapi status di KTP-nya masih kawin. Oke. Ini yang Mbak Karin lihat, rancu kan gitu. Kalau melihat KTP, dia sudah nggak boleh nikah karena statusnya nikah. Sudah kawin. Begitu lihat akte cerai, ya boleh nikah, tapi ini KTP-nya gimana? Nggak bisa dirubah dulu. Nah ini mudah-mudahan nanti dari Dukcapil dengan kami dalam waktu dekat, insya Allah di sini ini kita akan melakukan apa namanya ya pra-tempo juga, sinkronisasi sama PA. Oke, pasti ini diperlukan ya, Ya, jadi nggak sinkronisasi cuma data. nikah, Iya. perceraian pun akan Oke. mendapatkan hal yang sama. Oke. Jadi kalau pengen KTP baru, nikah atau cerai. Oke, terima kasih dan itu mudah-mudahan harapannya adalah Jakarta bisa mengenal inovasi ini supaya nanti bisa diterapkan begitu. Dan tentunya tadi selain sudah disampaikan oleh Pak Basri juga Pak Farhan sendiri, memang inovasi di pandemi ini beragam ya, bahkan memang dari Kota Tegal sendiri luar biasa bisa munculkan inovasi seperti ini khususnya mungkin untuk melayani warganya yang mau menikah, dimana ketika sudah ijab kabul sudah bisa langsung mendapatkan KK dan juga KTP ya saat itu juga Ya, begitu saat itu. ya. Nah tentunya nanti dengan inovasi ini kan kita juga perlu tahu ya apakah inovasi ini berjalan dengan lancar atau tidak, tentunya dari testimoni nih nanti akan kami hadirkan Jagoret testimoni dari pasangan pengantin yang sudah melakukan ijab kabul kemudian sudah langsung merasakan manfaat dari inovasi tersebut ya, nanti akan kami hadirkan pastinya. Tapi jangan lupa untuk Jak Wiradar, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu ingat pesan ibu 3M, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir wajib untuk menjaga jarak. Sekali terima kasih Pak Farhan untuk waktunya, Pak Basri untuk waktunya, dan jangan lupa ya protokol kesehatan tetap terus digaungkan, yaitu 3M, wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan menggunakan sabun, dan terakhir wajib untuk menjaga jarak. Saya Karin pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyoto dan istri saya Nita Cahyaniasi yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Terima kasih kepada Kemenak Kota Madya Tegal dan Disdukcapil Tegal atas inovasi terbarunya yang menikah langsung mendapatkan kartu keluarga baru dan KTP baru serta buku nikah, serta alhamdulillah terima kasih secara gratis kepada Kemenak Kota Madya Tegal dan Disdukcapil Tegal. Kami masyarakat sangat terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.